Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 semangat 45. Pemirsa sekalian, kali ini kelompok 5 sedikit membahas mengenai masalah ontologi kewarganegaraan. Ontologi kewarganegaraan ialah pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara. Kami kelompok 5 membuat video yang membahas mengenai masalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sendiri termasuk sikap yang tidak terpuji oleh para pengguna jalan. Mengapa hal tersebut tidak terpuji? Karena jelas bertentangan dengan undang-undang tentang lalu lintas. Hal tersebut juga bertolak belakang dengan isi dari sila Pancasila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ ada kata adil dan beradab. Adil yakni seperti contoh di jalan raya ialah kita memberikan hak pengguna jalan antara satu sama yang lainnya agar terciptanya rasa keadilan dan kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Lalu, di kata beradab sendiri, adab merupakan salah satu etika atau norma atau moral yang baik. Maka, seorang pengendara harus memiliki etika atau norma-norma yang baik ketika berada di jalan raya, agar antara satu sama lain merasakan kenyamanan saat berkendara di jalanan umum. Kelompok 5 semangat 45. Ya kalau Mas sendiri ketika melihat negara yang pelanggaran lintas, agak Mas? Saya sendiri ya bisa apa mas ya, misal ada lampu merah saya berhenti atau rem terus saya mau tegur gimana, dia udah kenceng kita nggak bisa tegur, soalnya saya juga berhenti kalau misalnya lawan arus bisa saya kasih saran mungkin jangan lawan arus. Kalau ya sesama pengendara kita cuma bisa kasih saran mas, kalau hukuman sendiri ya ada yang kayak polisi. Pendapat Ibu kalau orang yang nggak pakai masker saat berkendara itu gimana? Ya itu sangat mengecewakan sekali ya buat semua orang, soalnya kan sudah pada zaman pandemi dan masih belum selesai, jadi ya harus menjaga protokol dari pemerintah lah, harus mentaati peraturan yang ada di negara ini. Kalau ingin pandemi ini selesai ya harus menjaga sangat penting sekali. Ya gimana ya, kalau lihat kayak orang nggak pakai masker itu kan termasuk apa ya, meremehkan peraturan pemerintah. Ya buat apa kalau apa, pandemi ini belum berakhir, ya bagaimana ya keputusan dari pemerintah selanjutnya pasti kan sangat diulangi terus kalau ada pandemi, nggak bisa berakhir bisa berakhir. Nah, seperti yang sudah kita lihat, yakni ada sebuah angkutan umum berwarna biru yang sedang menerobos pembatas jalan. Mungkin di depannya sedang ada kemacetan ya, jadi dia tuh kejar setoran, jadi dia pengennya cepet-cepet gitu, sampai-sampai dia melakukan pelanggaran lalu lintas, yakni menerobos pembatas jalan. Menerobos pembatas jalan itu bukan sebuah solusi untuk menghindari kemacetan yang ada di jalan raya.
Melewati pembatas jalan merupakan pelanggaran lalu lintas yang seharusnya tidak dilakukan karena bisa membahayakan keselamatan dirinya sendiri dan juga orang lain, yakni penumpangnya dan juga pengendara lain. Selain itu juga ada satu orang yang melewati pembatas jalan itu otomatis tuh akan membuat orang lain tuh meniru. Jadi pengendara lain tuh akan meniru orang yang pertama kali melakukan penerobosan pembatas jalan. Nah, hal itu tuh malah membuat kemacetan terjadi tuh malah semakin menjadi dua arah gitu. Jadi solusinya tuh lebih baik ya udah kalau misalnya memang lagi buru-buru, ditunggu aja dengan sabar gitu ya. Jadi jangan sampai menerobos pembatas jalan karena itu sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Baik, di gambar tersebut terdapat berita mengenai salah satu pelanggaran lalu lintas, yaitu pengendara bermotor yang melewati trotoar. Fenomena ini sering terjadi baik di kota kecil maupun di kota besar. Adapun alasan para pengendara bermotor ini rata-rata adalah karena macet dan sedang terburu-buru. Hal ini tentu tidak mencerminkan tertib di ruang publik. Fenomena pengendara kendaraan bermotor yang merampas hak pengguna jalan di trotoar tak bisa disepelekan karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan merupakan bentuk tindakan melanggar hukum. Adapun hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di situ sudah jelas disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Lalu selanjutnya menurut saya hal ini juga bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana perbuatan berkendara di trotoar ini telah bertolak belakang dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan, di mana trotoar seharusnya merupakan fasilitas bagi pejalan kaki, bukan untuk kendaraan bermotor. Yang terakhir yang dapat saya sampaikan, sebagai smart people sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga Indonesia yang baik untuk menjaga fasilitas umum agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu, jika melihat pelanggaran termasuk penyalahgunaan trotoar, maka warga dapat melaporkannya melalui kanal resmi pengaduan di daerahnya masing-masing. Dari berita tersebut sudah dibuktikan kita sudah memasuki era digital, di mana perkembangan teknologi sangat maju dengan pesat. Salah satu contohnya adalah perkembangan teknologi tilang elektronik, di mana dahulu dilakukan dengan cara pemantauan dan pengecekan secara manual oleh polisi, lalu sekarang digantikan oleh alat yang sudah disetting. Lalu ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas, dia akan terekam oleh alat tersebut dan lalu hasil rekamannya tersebut akan terlampir ya dan akan diproses sesuai dengan apa yang dia lakukan, melakukan pelanggaran seperti apa. Menurut saya dengan adanya tilang elektronik ini sangat efisien untuk membantu pihak kepolisian memperingatkan para pengguna jalan untuk lebih tertib dalam berlalu lintas. Mengapa hal tersebut? Karena untuk menghindarkan diri dan orang lain dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai warga negara yang baik, mari kita tertib berlalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kelompok kami kelompok 5 akan membahas video yang kami buat yang judul pelanggaran lalu lintas, mengenai pelanggaran lalu lintas tersebut. Akan tetapi kali ini saya akan bertanya kepada Mbak Bisa, bagaimana tanggapan tentang pelanggaran Lalu lintas ialah seseorang yang tidak patuh terhadap aturan yang diberlakukan untuk berlalu lintas. Di sini banyak sekali contoh dari pelanggaran lalu lintas. Salah satu contohnya adalah menerobos lampu merah.
Lalu ada juga pandemi yang seperti ini itu juga tidak memakai masker termasuk dalam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sendiri ini sangat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Kalau Mbak Cisa nih, pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di tempatnya Mbak Cisa itu yang bagaimana? Untuk di daerah saya sendiri di Pamekasan Madura ya, itu paling banyak yang sering saya temui sih sejauh ini tuh menerobos lampu merah. Nah, tapi nggak di semua titik lampu merah sih, khususnya di lampu merah yang jauh dari pusat kota doang gitu. Soalnya kan di sana tidak terdapat CCTV dan tidak ada apa namanya polisi gitu. Jadi banyak yang menyepelekan gitu. Apalagi kalau malam gitu, itu paling sering sih nerobos lampu merah. Terus untuk di daerah yang dekat dengan pusat kota, itu insya Allah sudah 90% taat lampu merah karena juga diawasi CCTV dan sering ada polisi yang berpatroli. Kayak gitu sih kalau di daerah aku. Kalau tentang hukum yang mengatur pelanggaran lalu lintas tuh kayak gimana sih, Mas Iqbal? Menurut saya hukum yang mengatur lalu lintas kan sudah tercantum dalam undang-undang ya tentang rambu lalu lintas yang mana banyak pasal yang menyebutkan hukuman bagi yang melanggar. Contohnya itu dalam pasal 281, 287, dan 278. Banyak sekali pelanggaran atau hukuman yang sudah tercantum dalam undang-undang. Selain itu, masa corona kan banyak pelanggaran yaitu tidak memakai masker dan udara. Kemarin hukumannya itu seperti disuruh bersih-bersih, bayar. Seperti itu sih. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik dan kita itu harus mematuhi lalu lintas harus dicegah supaya memperkecil kecelakaan yang ada di jalanan. Seperti itu. Terus solusi buat orang yang tidak melanggar rambu lalu lintas itu gimana, Mbak Ardelia? Solusi yang bisa diberikan mungkin memberikan CCTV berkapasitas sehingga plat nomor kendaraannya tuh kelihatan gitu ya. Dengan menerapkan penglihatan yang detail tuh kan maka pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas tuh akan secara otomatis terekam plat nomornya dan data nomor kendaraannya tuh sudah langsung terdaftar di sistem informasi secara online. Dan juga menggunakan CCTV itu juga bisa membantu polisi yang sedang bertugas apabila tidak bisa terjangkau oleh polisinya dengan e-tilang ini solusinya. Yang kedua mungkin menggunakan razia secara dadakan atau tanpa terjadwal. Selain itu juga bisa dilihat dari kamera saat di lampu merah. Jadi pelanggar itu langsung diingatkan di tempat gitu loh. Menggunakan pengeras suara tapi bukan pengeras suara ya kayak gitu. Jadi kan yang diingatkan itu jadi langsung malu gitu karena dilihat oleh orang banyak di sekitarnya. Gitu sih. Gimana Mas Aldi? Di on mic. Sebenarnya ialah kendaraan merupakan hal yang lumrah bagi warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Agar kita bisa mengurangi risiko kecelakaan atau kematian saat berkendara. Mahasiswa UINSA Prodi Hukum Pidana Islam siap menghadapi perkuliahan online maupun offline. Kami mahasiswa UINSA Prodi Hukum Pidana Islam siap mengikuti perkuliahan online maupun offline. Kami mahasiswa UINSA Prodi Hukum Pidana Islam siap menghadapi perkuliahan online maupun offline. Kami mahasiswa UINSA Prodi Hukum Pidana Islam siap menghadapi perkuliahan online maupun offline. Kami mahasiswa UINSA Prodi Hukum Pidana Islam
siap menghadapi perkuliahan online maupun offline.